Bertempat di Tristar Kuliner Institute Jalan Raya Jembursari 234 Surabaya, sebanyak 25 peserta mengikuti one day training dan workshop menjadi juragan bakso. Bakso yang bulat dan kenyal ini sangat banyak penggemarnya. Saat ini jenis bakso semakin variatif. Selain bakso daging sapi, bakso udang, bakso kepiting, bakso ikan, bakso cumi, dan bakso ayam, penambahan bahan-bahan ini menjadi bakso lebih bergizi dan sehat. Namun dengan syarat tidak ada penambahan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan, seperti boraks dan formalin. Dalam training dan workshop yang dilakukan di Tristar Kuliner Institute ini, peserta diberi penjelasan mulai dari pemilihan bahan yang baik, pengolahan, pengemasan, hingga pemasaran. Mengenal usaha bakso daging berarti berbicara tentang potensi usaha bakso daging itu sendiri, baik skala nasional maupun daerah. Peluang usaha bakso secara garis besar dibedakan atas dua hal, yaitu usaha bakso daging siap saji dari tingkat gerobak, warung, sampai resto, yakni dengan menjual bakso kuah siap saji. Yang kedua adalah bakso daging dalam bentuk kemasan dan curah, yang digunakan untuk kebutuhan pasar non siap saji. Kalau ukurannya sehat kan, ukuran sehat biasanya itu kan lebih mengarah pada manfaat ya. Mungkin yang bakso tanpa lemak itu sehat. Tapi kalau kita kembali kepada ini pada levelnya masih di tingkat aman, karena kita lihat segmentasi pasarnya, kita sesuaikan. Jadi kita mencoba untuk menggunakan bahan-bahan yang ada di tengah keterbatasan bahan baku daging itu kan, kalau yang bermutu tinggi yang kayak tanpa lemak itu kan mahal. Sementara sekarang kan terjadi banyak krisis gitu loh. Untuk segmen yang menengah bawah pasti daya belinya akan turun. Dalam workshopnya, Yuyun juga menjelaskan tentang teknik emulasi, yaitu cara membuat adonan dengan mengikat lemak, minyak, dan air, sehingga tidak terpisah. Untuk aplikasi adonan bakso daging agar lebih murah bisa menambah lemak sapi atau minyak. Harga daging sapi atau tetelan biasanya lebih murah. Untuk membuat emulasi yang baik diperlukan emulsifer untuk mengikat lemak dan air. Agar hasilnya bagus harus menggunakan mesin mixer yang memiliki pisau dan berkecepatan tinggi. Peserta yang mengikuti one day training dan workshop menjadi juragan bakso di Tristar Kuliner Institute ini ada yang masih awam, dan ada yang sudah berjualan bakso seperti Sutikno. Peserta yang sudah berjualan bakso sebelumnya mengaku senang dan sangat membantu dirinya untuk melangkah lebih maju. Dalam workshop ini, Sutikno banyak mendapat pengalaman dan banyak perbedaan antara yang dipelajarinya saat workshop dengan cara membuatnya sebelum mengikuti workshop. Tujuannya kita kan ingin ikuti perkembangan yang ada di pasaran sekarang ini kan, orang pada bikin bakso itu besar-besar tapi harganya murah. Sementara kita kalau nggak ikuti pelatihan seperti ini, itu kita bikin bakso itu untuk ngikutin dengan harga jual yang sama, ukuran besar kita nggak dapat untung. Kayaknya tujuannya kita supaya gimana kita bisa survive, usaha, dapat untung yang banyak, kemudian produk kita bisa seperti yang ada di pasaran sekarang ini. Untuk membuat bakso yang tepat diperlukan pengolahan yang tepat pula. Mutu bakso daging yang dijual meski dari gerobak atau eceran dalam kemasan harus standar. Pengertian standar bahwa bakso yang dijual harus sama, baik bentuk, rasa, dan teksturnya. Dalam membuat bakso yang sehat, Yuyun mengatakan yang sangat penting dijaga selama pembuatan bakso adalah kondisi bahan baku daging sebaiknya harus dingin dari proses penggilingan daging sampai pencetakan.